Ya, ya baik baik. Terima kasih Pak, pertanyaannya sangat baik sekali. Teknologi, perkembangan teknologi yang semakin canggih ini banyak membantu kita. Alhamdulillah dalam berbagai hal ya dalam kehidupan kita, termasuk sisi ibadah kita. Dalam hal ini penentuan arah kiblat. Sekarang insya Allah teknologi yang ada memberikan kita bantuan, mempermudah menentukan arah kiblat yang lebih tepat mungkin dibanding yang sebelum-sebelumnya, katakanlah tahun 90 ke sana begitu, di mana hanya mengandalkan peta-peta yang manual dan seterusnya. Nah, dalam hal ini ada hadis, Pak. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hadis ini riwayatnya ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan, tetapi dalam periwayatannya, tapi inti daripada hadis itu yang kemudian dipakai oleh ulama-ulama di dalam membahas tentang kiblat. Ya, yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di sini hadisnya dhaif. Insyaallah ini akan kita bahas sebenarnya pada ayat yang berikutnya, ayat 144 insyaallah di pertemuan yang akan datang. Intinya bahwa kalau kita berada di Masjidil Haram, dalam Masjid Haram, maka arah sholat kita itu harus betul-betul tepat di Ka'bah. Ini Ka'bah, maka harus tepat. Tepat itu nggak mesti di tengahnya, yang penting ke arah salah satu bagian daripada Ka'bah ini. Tidak boleh kita memperkirakan kemudian melenceng ke sana. Kita berdiri di sini, kita pengen ambil pojok yang ini begitu, totonya dia melenceng ke sana. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita posisinya ada di masjid, dia harus betul-betul tepat. Ya, kalau di sini kita menghadap ke sebelah sini supaya betul-betul kena pandangan wajah kita. Yang kedua, kalau kita berada di Mekah, tadi kan di dalam Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram itu yang bangunan yang ada di dalamnya ada pusaran Ka'bah. Nah, kalau kita sekarang di luar masjid, tapi kita ada di Mekah. Ya, ada di Mekah, maka arah sholat kita, kiblat kita, patokannya tidak lagi sempit hanya Ka'bah, bangunan Ka'bah yang kotak itu, tetapi Masjidil Haram secara keseluruhan. Yang penting arah kita, ukuran kita, kalau kita pakai teknologi NAT gitu, ke sebelah sana, ya itu kena di Masjidil Haram. Ya, kalau kemudian setelah diteliti, ternyata ini nggak tepat di Ka'bahnya misalnya gitu, karena teknologi pada saat itu hanya menyampaikan deteksinya itu ke Masjidil Haram, maka itu sudah sah. Kemudian pada saat kita berada di luar Mekah, di Jeddah, di Riyadh, di Yaman, kesini lagi mundur lagi kemana, ke India, ke kita lagi ke selatan lagi, misalnya ke Singapura, Bangladesh, Singapura, atau Aceh sudah ada paling atas di kita, Jawa, ke sana lagi ke Australia. Kalau kita bicara ke arah barat dan agak ke selatan, maka syater Masjidil Haram itu adalah Mekah. Yang penting arah kita ke arah Mekah. Ini bagi orang yang posisinya tahu arah. Tahu arah, maka sudah sah sholatnya. Tapi bagi orang yang tidak tahu arah, ya, karena keterbatasan pengetahuan, dalam hal ini tidak punya alat dan seterusnya, tidak juga bisa melihat dari matahari. Sebenarnya kalau orang yang punya keilmuan tertentu, jalannya arah matahari itu kalau dia perhatikan dari pagi sampai sore, dia bisa menentukan juga itu, Pak. Ada ilmunya itu kayak begitu tuh. Nah, bagi kita yang nggak tahu itu dan seterusnya, kita ada di suatu daerah yang baru, ini kiblat ke sebelah mana begitu, maka kemanapun kita, ya, kita beristihad, kita meyakini salah satu arah, habis itu kita sholat. Di kemudian waktu misalnya, ternyata salah saya, harusnya ke sebelah sana, ini malah ke sebelah sini, maka itu sama tadi innallaha la yudhi'a imanakum, maka itu sama dihukumi dengan orang yang tidak tahu atau yang belum sampai kepadanya informasi kiblat tadi itu. Jadi tetap sah. Dan insyaallah ini secara detail nanti akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Ya, barakallahu fikum
Wa jazakumullahu khaira atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih atas segala kekurangannya. Kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.